Selamat datang di Warawiri. Kenalin, gue Amira Islam dari penerbitan. Sekarang gue mau eksperimen kecil. Kayak gue minta kalian tebak agama satu sama lain, cuman dari vibe, energi, atau stereotip yang kebetulan muncul di kepala kalian. Disclaimer, ini bukan buat menghakimi guys, tapi buat nunjukin betapa seringnya pikiran kita jalan duluan sebelum kita nanya. Gimana teknisnya? Jadi gue akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian, dan masing-masing dari kalian jawab. Terus kalian kan mendengarkan jawaban teman-teman kalian. Dari jawaban itu kira-kira kalian mikir apa ya kira-kira agamanya kayak gitu. Oke, gue akan mulai kasih pertanyaannya ya. Apa kali dulu ya? Oke, gue bikin kartu dulu ya guys. Ini pulpennya oper aja. Thank you. Makasih ya. Gue pengen kalian perkenalin diri kalian masing-masing dan dari jurusan dan prodi apa? Gue mulai deh. Halo semuanya, aku Davina, aku dari prodi AN. Aku dari jurusan AN, prodinya Bismillah. Yeay. Oke, hai everyone, nama aku Angela, Angela. Aku dari jurusan Administrasi Negara atau AN, di prodi Ekpro. Halo Angela. Halo. Halo everyone, Oliver Gero dari sana. Panggil aja aku Gero dari jurusan TIK, Prodi Teknik Multimedia dan Digital. Halo Gero. Halo semuanya, aku Reina Kardianti dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Panggil aja aku Reina. Hai, gue Kalista, gue dari jurusan Teknik Grafika Penerbitan, program studi penerbitan. Hai. Nah, sekarang kalian udah kenal masing-masing ya sekiranya siapa-siapa aja gitu. Terus gue akan ngasih pertanyaan dan dari jawaban teman kalian kira-kira ini agamanya apa ya? Gue mulai dulu ya pertanyaannya dan kalian jawab satu-satu. Kalau pernah nggak ketiduran pas lagi kegiatan agama? Kebetulan gue Very. nggak pernah. Pernah sampai di Selanjutnya adalah kalau lagi ada kegiatan agama di keluarga kalian, biasanya duduknya yang duduk lama atau berdiri lama atau banyak geraknya. Boleh dimulai dari kita. kalau anak gadis sudah pasti yang paling banyak gerak. Karena anak gadis. Aku nggak banyak. Gak banyak gerak. Kalau secara keluarga gitu, kegiatan keluarga banyak gerak. Gak gerak sekeluarga. Gerak. Nah, sekarang gini, kalau di proyek sendiri itu ya, terutama dari acara keluarga, itu kadang-kadang berdiri, kadang-kadang bergerak jika ada saatnya, dan kadang-kadang juga kita sering diem dan tidak bergerak. Kalau untuk keluarga itu banyak banget gerak. Itu kan karena untuk keluarga itu gerak terus. Itu juga pasti. Secara keluarga. Selanjutnya, di agama kalian, hari raya besarnya banyak. Menurut kalian? Kalau aku nggak terlalu banyak sih ya, mungkin kalau dalam setahun itu masih bisa dihitung jari. Terus yang pokoknya nggak banyak dan itu universal, kayak banyak yang agama lain juga kayak excited untuk menyambutnya. Aku banyak sebenarnya. As for my religion, sometimes we only used to have like some sort of two to three days, especially in great occasional moments. Perhaps you guys can also see and view it for yourself in the calendar about what kind of religion that I have specifically. Kalau aku sendiri pengalaman kan tadi kita nggak bisa ya sama tadi agamaku yang diakuin secara harisan banyak banget, tapi yang mungkin orang belum tahu itu nggak banyak beberapa itu. Kira-kira itu aja sih pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan yang udah dijawab teman-teman tadi, kalian boleh nih menyimpulkan apa yang dijawab. Atau dari ekspresi mukanya juga bisa kayak, wah dari muka-mukanya nih kok lucu nih gitu bisa. Gitu. Atau kan dari kayak kebiasaan
kebiasaan duduknya mungkin misalkan gitu. Oke, kalian udah semua kan nulis, udah semua nulis, terus udah dibagiin juga kartu-kartunya sesuai dengan nama-nama kalian. Kalian boleh baca kartunya. Terus gue minta kalian buat bacain isi kartu itu. Dan ada nggak sih yang bener? Dan kalau ada yang bener, kira-kira ada berapa yang bener dari semua itu? Boleh dimulai dari Ita deh, dari belakang dulu. Yang benar ada 3. Terus agamanya apa aja tuh? Agamanya dari 4 ini ada Kristen, Protestan, sama Katolik. And yes, I'm a Protestant. Di sini jawabannya Muslim ada 3, Katolik ada 1. Ya, ada yang benar kok ada. Yang Katolik alasannya apa? Aku penasaran. Katolik alasannya hari raya sama makanan. Oke. Yang benar enggak, yang benar Islam. Alhamdulillah. Oke, Nah, kalau dari sini jujur yang benar cuma 3. Kalau yang lainnya kayak masih kurang jelas, masih ragu-ragu antara agama Buddha atau Hindu. Jadi yang benar itu pastinya ya betul agama Buddha. Kalau aku sendiri, di sini yang benar cuma 1. Tiga-tiganya berbeda. Like ada yang bilang Hindu, ada yang bilang Protestan, dan ada yang bilang Katolik. Ya. Tapi kamu apa sebenarnya? Hindu, Katolik, Protestan, sama Buddha. Yang benar Buddha. Yeay. Udah ya. Kalau aku harus semua lagi. Aku berarti jago nih. Asik. Apa memang muka-mukanya kamu agamanya apa betul? Aku Katolik. Apakah mukanya memang Katolik sekali ya gitu? Oke, aku cuman kayak gimana perasaan kalian setelah kayak ternyata dia agamanya ini gitu. Dari game tadi gitu, apa yang dapat kalian dapetin gitu, kayak kesimpulan, bukan kesimpulan ya, pesan kalian gitu, kayak setelah tahu ternyata agamanya ini gitu, atau ternyata kalian jawabnya bener semua lagi gitu. Gimana ya? Agama dari muka ngaruh, dari asal ngaruh, kayak segalanya punya faktor sendiri buat tentuin agama gitu. Kalau dari aku sendiri sama kayak Devina, kalau misalnya dari muka, dari nama itu kita bisa menebak seseorang dari nama dan lain-lain. Tapi itu tidak menjadi suatu patokan untuk seseorang untuk beragama itu, karena bisa jadi seseorang memilih agamanya bukan berdasarkan dari faktor keluarga atau dari asalnya gitu. Jadi mereka bisa berpaling atau pindah. The message that I learned from this game is, jadi intinya gini, pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak boleh menghakimi orang jika kita melihat dari tampilannya. Istilahnya don't judge a book by the cover. Betul. Artinya di sini kalian tidak boleh melakukan diskriminasi, dan kalian pun semuanya harus saling menghargai, baik itu yang mau beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, dan lain-lainnya. Kalian itu harus saling rukun satu sama lain, menjaga toleransi antar umat beragama. Intinya tidak ada yang berpandang rendah terhadap agama apapun, karena Indonesia adalah negara yang beragama secara universal. Betul sekali. Allah Akbar. Dari games tadi yang aku dapat tuh, agama orang tuh nggak bisa ditebak dan nggak boleh ditebak. Jadi meskipun mereka nyebutin ini itu, tapi kita tetap nggak bisa nebak, dan kita nggak boleh asal nebak agama mereka gitu. Ya pokoknya jangan kayak tadi kata Gerald, don't judge a book by its cover. Mungkin karena gue terakhir, udah pasti kesimpulannya sama. Jadi itu nggak boleh nilai dari wujudnya, fisiknya, karena tadi juga ada salah tebak. Karena kadang yang kita pikir kayak misalnya dia Islam, ternyata dia bukan gitu. Nih kayak Rina nih, dia mukanya kayak Konghucu gitu kan. Pas awal lihat tuh kayak dia orang yang vibes-nya non-is, ternyata dia tuh Islam gitu. Nah, kesimpulannya ya emang agama itu sifatnya personal kan, kayak ya nggak boleh dilihat dari tampilannya aja. Intinya adalah tetap saling menghargai dan saling toleransi beragama. Oke, itu dia tadi jawaban dari teman-teman semua. Jadi kita jangan menghakimi dan jangan gampang menilai ya teman-teman gitu. Oke, itu dia dari kita akan mulai ke segmen selanjutnya. Masuk ke segmen kedua, yaitu chit chat sedikit nih. Kita mau tahu pandangan teman-teman kita yang beda agama dari agama yang berbeda. Walaupun gak semuanya ada, tapi semoga kita tetap bisa dapat poin pentingnya ya dari arti toleransi sebenarnya tuh apa sih bagi anak muda Gen Z kayak teman-teman kita ini. Nah,
aku penasaran, kalian tuh pernah nggak sih merasa takut disalahpahami gara-gara agama kalian gitu loh? Gimana? Kalau perasaan takut disalahpahami sih udah pasti ada ya, karena pengalaman sendiri untuk nyari yang satu agama itu pun lumayan susah. Bahkan di kelas perkuliahan ini pun cuma satu, dan itu tuh kadang waktu pertama masuk juga nimbulin ketakutan ya, karena kadang gimana kalau misalnya kita nggak ditemanin, terus mikirnya kayak dia Kristen nih kayaknya nggak bakal asik atau nggak bakal satu pemahaman sama kita gitu. Itu pastinya bakal tetap ada rasa takut disalahpahami yang muncul. Pasti sih kalau merasa bakal disalahpahami pasti ada sih. Kayak kan Islam tuh acaranya banyak ya, itu sering banget. Kayak misalnya waktu itu aku ikut pawai agama gitu, terus ada pemotor ya yang kayak teriak, aduh bikin macet aja sih gitu. Oke, kalau dari pengalaman saya sendiri jujur mungkin bisa jadi pernah, tapi kalau selama ini yang saya pernah rasakan itu hampir jarang, lebih tepatnya ya, belum pernah sama sekali untuk perasaan disalahpahami. Lagi pula kenapa kita harus merasa seperti itu, kayak merasa takut untuk disalahpahami, sedangkan agama yang lain tuh ya mereka mau mencaci maki kita atau apa ya, itu udah perilaku mereka, itu udah perbuatan mereka, terserah mereka. Pokoknya intinya kita jangan mengikuti perilaku atau etika buruk dari mereka, karena ya balik lagi, ketika seseorang sudah melakukan perbuatan buruk maka nanti buah karmanya sendiri dia yang akan terima. Jadi gini, kalau dalam agama Buddha sendiri itu ada istilahnya karma. Mungkin kalian belum pernah mendengar istilah karma, namun ada beberapa yang mungkin sudah familiar dengan kata ini. Oke, karma itu singkatnya adalah perbuatan kita, perbuatan alias perilaku kita. Secara singkat, karma baik akan menghasilkan buah yang baik. Karma buruk sebaliknya akan menghasilkan karma yang buruk. Jika seseorang melakukan kebajikan, maka mereka akan dibalas dengan kebajikan, alias mereka akan memetik buah karma baik dari yang mereka sudah tanami. Kemudian untuk sebaliknya, karma buruk, jika mereka berbuat buruk atau jahat, pastinya mereka akan mendapatkan akibatnya. Mungkin tidak sekarang, tapi bisa aja suatu hari nanti ke depannya ataupun di kehidupan yang selanjutnya. Karena pastinya tidak ada yang tahu kapan karma kita itu berbuah. Yang tahu hanyalah efek dari karma kita sendiri. Yang pastinya kita tidak bisa memprediksi. Begitu. Kalau dari aku sendiri, karena perasaan dari awalnya tuh bagaimana perasaan disalahpahami itu muncul, itu kan karena kita yang memilihnya, kita sendiri yang bisa mengontrol perasaan kita sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang berbuat something bad kepada kita atau menghakimi, judge dan lain sebagainya, itu faktor eksternal di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain akan hal itu, namun kita bisa reaksi dengan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan cara legowo dan mengikhlaskan. Karena kita balik lagi, kita nggak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, dan ya itu pilihan kita. Kalau aku sendiri, aku itu besar di keluarga dan di lingkungan yang cukup bervariasi soal agama. Jadi mungkin aku besar udah di tahap yang tahu batas aku sampai di mana. Jadi kayak kalau soal salah paham jarang sih, apalagi aku udah tahu beberapa larangan di beberapa agama juga. Jadi aku bisa kasih warning yang emang harus mereka tahu sebelum misalnya makan sesuatu atau melakukan sesuatu, karena aku udah tahu duluan gitu. Kalau jadi salah paham sih mungkin jarang ya. Jadi tuh toleransi sebenarnya nggak dibangun bersama-sama ya. Maksud aku sebenarnya toleransi itu awalnya dari individu. Kalau misalnya kita maksain orang untuk toleransi, gak akan pernah bisa, karena harusnya itu tumbuh dari diri sendiri gitu kan. Jadi kayak sebagaimana masyarakat itu bentuknya adalah dari gabungan individu, jadi seharusnya kita memang dari diri sendiri memang udah paham dulu nih toleransi itu apa. Setelah kita semua saling ngerti, otomatis akan terbentuk sendiri gitu kan, pemahaman bahwa ya orang lain mau mempercayai apa itu claim of faith-nya mereka gitu. Kita nggak perlu menghakimi, melarang, atau bahkan kayak ngejudge mereka agamanya kayak gini-gini, kita agama yang paling benar. Enggak, karena semua dari kita pasti menganggap agama kita paling benar, dan itu nggak apa-apa gitu kan, karena memang itu adalah haknya kita masing-masing sebagai manusia untuk beragama sesuai pilihan kita. Oke, bagus banget nih jawaban teman-teman. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian tuh toleransi itu tuh di Indo ini, toleransi itu buat kalian udah cukup atau masih butuh perkembangan?
pendapat kalian gimana? Ya kalau orang Indonesia suka banget ngechat sih seperti itu. Iya, Aku suka banget kebanyakan. banyak banget masalah yang dikaitin sama agama gitu. Masalahnya apa? Mereka ini agama. Iya, jadi mereka berbuat bodoh dengan nama agama supaya mereka bisa berlindung di balik agama. Iya. Gimana tuh tanggapan kalian? Apakah di Indo ini udah cukup toleransinya atau gimana? Oke, terkait dengan hal itu untuk di negara kita dan negara tercinta sekaligus yang memiliki banyak kekurangan ini, ya pastinya masih belum cukup. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri itu kan beragam agama. Jadinya ketika mereka tidak diajari dari kecil, jika mereka tidak diajari bagaimana cara bertoleransi, bagaimana cara menghormati ataupun menghargai, otomatis nanti mereka ketika sudah besar, mereka sudah tahu, mulai beradaptasi dengan sosial media, mereka akan otomatis ngejudge. Jadi intinya mereka itu tidak takut, tidak punya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang buruk. Ini istilahnya. Kalau dalam agama Buddha itu sendiri mempunyai istilah hiri dan otapa. Oke, hiri itu artinya malu untuk berbuat jahat, malu dan takut. Hiri itu adalah malu dan otapa adalah takut. Artinya, ketika kita melakukan perbuatan yang mungkin negatif terhadap diri kita sendiri ataupun ke orang lain, balik lagi, efeknya akan berujung kepada kita sendiri. Dan pastinya itu akan menghasilkan karma yang buruk yang nantinya mereka akan petik di masa depan. Sekali lagi, buah dari karma buruk itu tidak bisa kita prediksi karena hukum yang berlaku adalah hukum karma. Secara konsep universal, Indonesia ini karena kaya akan suku, budaya, ras, agama, untuk toleransi itu sendiri masih jauh dari perfect. Kita tahu sendiri bahwa human is not perfect. Of course, they are not 100% perfect because only Buddha, he is the perfect human. Artinya di sini, Sang Buddha itu sendiri adalah manusia yang tercerahkan, sempurna. Kalau dalam agama saya. Kalau untuk manusia yang lain, mereka itu jauh dari kata sempurna. Kata sempurna itu relatif ya. Jadi ada yang sempurna dalam keahlian ini, keahlian itu. Jadi memang itu subjektif dan reflektif terhadap diri kita sendiri. Karena masing-masing individu itu berbeda-beda. Ya, setiap manusia itu memiliki ciri khasnya masing-masing, karakteristiknya yang berbeda-beda, serta sifatnya juga. Ada yang suka main badminton, ada yang hobi bermain game, beragam-ragam. Jadi, kesimpulannya, ketika mereka tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat, otomatis ya kedepannya ya mereka yang akan rugi karena mereka sudah menanamkan buah karma buruk yang nantinya mereka akan petik di masa depan. Gitu. Kalau ngomongin toleransi di Indonesia cukup atau enggak, itu udah pasti belum ya. Tapi kalau di agama aku sendiri itu bahkan tertulis di Alkitab, kalau dunia membenci kamu, itu ingat dulu kalau dunia udah membenci Tuhan kamu lebih dulu. Jadi itu jadi salah satu pedoman buat aku kalau misalnya sebagai minoritas di Indonesia ini, meskipun sering kena banyak misunderstood gitu dari banyak orang, itu tuh tetap ingat aja, lu mau dicaci maki ataupun gimana, lu harus ingat dulu Tuhan lu dulu tuh bahkan beberapa ribu tahun yang lalu udah dibenci sama banyak orang. Jadi kita ada di dunia ini tuh untuk jadi dan sama dengan dia. Jadi mau lu dibenci atau toleransinya kurang, karena emang tujuan sebagai pengikut Kristus di dunia ini tuh bukan untuk bahagia, bukan untuk senang-senang, tapi untuk menderita sama seperti Tuhan kita yang juga udah menderita di dunia sebelumnya. Jadi toleransi di Indonesia ini belum cukup. Cuman dalam agama aku sendiri, Kristen itu bukan suatu masalah yang besar, tapi mungkin hal ini bisa juga menjadi pelajaran buat teman-teman apalagi di kalangan kampus untuk meningkatkan lebih lagi toleransi, karena takutnya hal-hal ini mengarahkan ke hal-hal pembulian, kayak misalnya banyak kejadian kayak SMA 72 itu sebagai yang kita tahu agamanya dari aku juga katanya kan dari Kristen dan ya semacam itu. Kalau dari aku, menurut aku ya, toleransi di Indonesia itu masih kurang banget. Karena contoh nih, waktu aku SD dulu ada satu orang Kristen di kelas aku, itu kayak kena bully, enggak sih, kayak kena diskriminasi gitu lah beberapa oknum di kelas aku. Mungkin banyak kita pikir kayak masih kecil, tapi justru toleransi itu harus ditanamkan sejak dini biar mereka bisa menghargai perbedaan yang ada di kehidupan ini, di masa depan nanti. Terus
Dan Lutfi juga pernah kejadian sama gereja di cabang yang di Sumatera Utaranya itu pernah kayak digangguin gitu lagi ibadah Natal, lampunya dimatiin, mereka nyanyi-nyanyi gitu ngejam pas lagi ibadah Natal. Salah satu gambaran toleransi yang masih sangat rendah sekali, apalagi di kampung-kampung sana. Ya. Terus selain itu juga di ekstrim banget, yang sering banyak banget yang nyambat kayak ini pasti dong gue bisa banget dah jadi agan di itu deh pasti di judge gitu ya. Pokoknya toleransi di Indonesia ini memang harus ditingkatkan lagi sih, apalagi kalau generasi kita sekarang. Ada yang mau nambahin lagi? Kalau kamu sendiri tingkatnya ya dogma, dimana mungkin mereka yang intoleran atau tidak bisa toleransi itu sudah dicekokin dogma-dogma dan kata orang gini-gini gitu. Karena mereka hanya judge book by its cover dan langsung nyalahin agamanya, padahal yang salah itu oknum bukan agamanya. Dan di sini ya kurang toleransi di Indonesia dengan kurang kesadaran. Jadi di dalam agama Buddhis sendiri mempelajari atau latihan kesadarannya itu kita harus selalu sadar akan identitas kita bahwa kita tuh manusia sama derajatnya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kalau dari aku sendiri, aku nggak bisa menilai toleransi ini cukup atau enggak dari skala besar se-Indonesia. Aku nggak bisa bilang toleransi ini udah cukup karena banyak saudara-saudara di luar yang nyatanya masih banyak yang tidak beri peradilan. Dan aku nggak bisa bilang juga toleransi di sekitar aku jelek karena aku sendiri merasa teman-teman aku cukup bertoleransi sama aku. Karena dari apa yang aku pelajarin, aku tuh dikasih tahu kalau toleransi itu bukan sebuah kegiatan untuk menghormati agama yang which is cuma status, tapi adalah sebuah kegiatan moral di mana kita itu menghormati apa sesama kita percaya, apa yang sesama kita percaya. Jadi kalau dari aku sendiri balik lagi ke individunya lagi. Dan banget nih pertanyaan jawaban dari teman-teman. Jadi kita jadi lebih paham lah ya dari pandangan kalian dari berbagai agama nih, ternyata toleransi itu sama aja, artinya membiarkan memberikan kesempatan ruang bagi teman-teman yang lain yang beda agama untuk melakukan dan meyakinkan agamanya masing-masing. Kita sebenarnya toleransi nggak harus tiba-tiba, nggak harus sampai yang muslim atau yang selain muslim ngucapin selamat Natal lah, nggak perlu, karena tanpa ngucapin selamat Natal ke mereka yang merayakan, mereka kan tetap merayakan gitu kan. Jadi sebenarnya toleransi nggak harus sampai mencampur adukan, toleransi nggak sampai cukup menghargai aja dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka yakini. Oke teman-teman, terima kasih banyak, jawaban kalian keren banget. Semoga kita semua jadi sadar ya, semoga makin banyak anak muda yang keren kayak kalian yang makin paham dan aware betapa pentingnya toleransi di Indonesia. Jadi kita kedepannya bangsa ini nggak ada lagi deh kasus-kasus yang mengatasnamakan agama dan apalagi sampai pembulian itu parah banget ya. Bikin kita terpecah belah, padahal kita satu adik-adik aja ya gitu. Jadi ya semoga kalian bisa dapat insight-nya, manfaatnya ya dari kita semua. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama bangun Indonesia yang lebih baik lagi. So, terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya. Oke, mungkin kita sekedar pesan dari saya adalah kalian jangan lupa untuk saling menghormati dan menghargai. Dan satu hal lagi, karena saya memiliki channel yang namanya Dairas Vision di bawah ini, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini untuk tonton video berikutnya. Ya, semoga kalian suka. Yeay.